Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil nunggu teman-teman masuk ini nanti kita mulai bisa jam 9:30 pas ya. Udah 1 menit lagi. Oke, ada pertanyaan mungkin dari diskusi kalian atau video lecture yang sudah kalian tonton? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Silahkan. Ini kita diskusi tentang matematika teknik ya, betul ya? Ini mata kuliah matematika teknik di prodi arsitektur. Oke, ada pertanyaan? Wah, ini masih malu-malu ini. Jadi kita coba pancing dulu. Apa namanya? Minggu ya. Apa namanya, minggu lalu saya sudah sempat share slide belum ya? Beberapa slide pertama gitu saya lupa di kelas ini apa di kelas satunya lagi ya. Di kelas apa namanya, teknik industri. Sebentar saya tunjukkan ke minggu lalu itu sampai mana ya? Saya menjelaskan sepada, sudah jelasnya sepada, lalu ada psikologi, ada OCW, itu sudah saya jelaskan. Hanya saya sempat menampilkan slide apa belum? Belum kelihatannya, Pak. Belum ya? Oke, nah sudah Pak, materi yang bakal dibahas ke depannya. Gimana? Sudah pernah Pak sepertinya menjelaskan materi-materi ke depannya. Apa namanya? Itu RPS kan ya? Nah, yang ini saya mau nunjukkan ini. Sudah belum ini? Slide ini. Yang ini belum Pak. Belum. Pak. Oke, sip. Nah, kita bahas ini sedikit. Oke, nah kita mulai dengan pendahuluan gitu ya, kalkulus. Jadi sebelum kita masuk materi yang serius, kita lihat sejarah dulu. Jadi kalkulus itu apa sih gitu ya? Nanti kita kan sebagian besar ini materi kita kan kalkulus, baru nanti di akhir ada algebra linear sedikit gitu ya, tentang SPL, matriks, gimana mencari inverse dan seterusnya. Nah, tapi fokus mata kuliah ini sebagian besar ada di kalkulus. Nah, apa sih kalkulus gitu ya? Nah, jadi kalau kita lihat dari segi etimologi dari bahasa, itu dia berasal dari kata kalkuler atau menghitung. Jadi dia itu untuk di bahasa kasih nama gitu ya. Jadi sesuatu teknik untuk menghitung atau untuk menemukan sesuatu itu dikasih lambang kalkulus itu. Jadi bahasa kalkulus itu artinya untuk menghitung sesuatu atau menemukan sesuatu nilai. Nah, lalu kalau gitu apa bedanya dengan matematika elementer yang sudah kita pelajari waktu SD, SMP gitu, mencari katakanlah luas lingkaran atau luas segitiga, lalu volume kubus gitu ya. Itu kan menghitung juga atau menemukan sesuatu juga. Nah, di sini bedanya adalah beda yang paling signifikan itu generalisasi. Jadi ketika kita belajar dulu menghitung suatu kubus, suatu segitiga, itu
bisa bendanya itu bisa kita buat dengan garis-garis lurus gitu ya, garis lurus. Nah, tapi begitu nanti bendanya udah mulai aneh, katakanlah donat. Berapa volume donat? Wah, ini ada nggak rumusnya gitu ya? Dengan matematika elementer itu nggak ada. Nah, itu jadi proses untuk mencari luas atau volume benda yang aneh-aneh itu ada proses limit di sana. Nah, menghitung sesuatu dengan proses limit itu adalah ranahnya kalkulus. Jadi secara prinsip itu sama saja menghitung itu, tapi begitu yang dihitung itu sudah mulai jelimet, nah ini kita akan bahas di dalam kalkulus ini. Jadi masalah ini muncul sebenarnya sudah lama sekali gitu ya, sudah zaman Yunani kuno. Cuman ya itu baru masalah saja. Jadi ada kasus-kasus tertentu ya baru yang bisa dikerjakan. Dalam perkembangannya itu muncul teori aljabar gitu ya oleh peneliti Arab. Jadi peneliti Muslim di sini abad 9 itu mulai dikembangkan. Nah, setelah itu lalu diambil alih gitu ya oleh Newton. Jadi Newton ini melanjutkan lagi teori-teori oleh peneliti Islam tadi. Dia menemukan teori-teori kalkulus, lalu gravitasi dan lain sebagainya. Hanya saja masih dalam bahasanya dia. Jadi belum ada lambang yang kita kenal sekarang seperti lambang integral, lambang turunan dx dan seterusnya. Lambang ini siapa yang memperkenalkan? Ini Leibniz. Jadi Gottfried Wilhelm Leibniz ini mengembangkan lambang-lambang. Lambang ini sebenarnya maknanya sama dengan yang sebelumnya dibahas oleh Newton, cuman dilambangkan supaya lebih mudah dipelajari. Nah, itulah lambang yang kita kenal sekarang. Jadi itu perjalanannya panjang ya, dari Yunani, lalu peneliti Arab, lalu dari ke Inggris gitu ya, sampai ke Eropa, sampai kita kenal sekarang. Nah, lalu tadi ini perbedaan antara atau contoh perbedaan antara matematika elementer dengan kalkulus. Ketika kita punya suatu garis, lalu kalian diminta mencari berapa kemiringan garis ini. Nah, suatu garis itu kalau kita gambar dalam koordinat kartesius pasti bisa digambar. Kalau udah bisa digambar dalam koordinat kartesius pasti kita bisa dapat rumus ini gitu ya. Jadi suatu garis pasti bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan sesuatu bilangan M dikali X gitu ditambah bilangan lain B. Ketika ditanya berapa kemiringannya, sudah M ini adalah kemiringan. Gampang. Begitu kita diminta mencari kemiringan suatu kurva yang bentuknya begini, wah ini udah mulai bingung gitu ya. Fungsinya nggak jelas, fungsinya nggak bisa ditulis dalam bentuk MX plus B. Lalu gimana caranya? Nah, caranya kita mencari titik yang mau dicari kemiringannya di mana, selalu dilimitkan di sana. Nah, ini ada unsur limit lagi di sini. Dan setiap titik bisa-bisa beda gitu kan kemiringannya. Oke, satu contoh. Dan juga sama aja mencari persamaan garis gitu ya, tangan sama dengan kemiringan mirip-mirip lah caranya. Nah, contoh yang lain. Mencari luas. Kalau kita punya yang sebelah kiri ini betapapun jelimetnya itu kita bisa bagi-bagi. Ketika ini gambar ini kita plot dalam koordinat kartesius, itu bisa dipotong-potong gitu ya. Kita potong, yang ini jadi segitiga, yang ini jadi segi 4, atau trapesium gitu. Dihitung masing-masingnya, dijumlahkan, ketemu. Mudah, pakai teori yang kita dapat dari SMP bisa. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan, dipotong-potong, mau jadi apa dia, itu makin pusing. Jadi ketika kita punya masalah seperti ini, nah ini hanya bisa dihitung dengan kalkulus. Oke, itu contoh. Ada lagi, nah panjang kurva atau panjang garis. Panjang garis ini mudah gitu ya, yang sebelah kiri. Tinggal dicari aja panjangnya berapa, ketemu deh. Tapi yang kanan gimana? Nah, yang kanan ini nggak bisa kita langsung cari karena
lebih panjang pasti kalau kita tarik garis lurus dari sini ke sini gitu ya. Karena dia ada mulingkar-mulingkarnya begini naik turun. Nah, ini pakai teori dalam kalkulus. Nah, ini integral nanti, aplikasi integral. Oke, dan lain sebagainya banyak. Oke, nah itu sejarah singkat kalkulus dan masalah yang akan kita bahas gitu ya nanti selama 1 semester ini. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini dulu. Misi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu nanti PowerPoint-nya dikasih nggak ya Pak? Nah, ini berarti belum buka psikologi. Nah, di psikologi ada semua itu. Saya sudah nyimpan slide semua di psikologi. Minggu lalu sudah bisa ya, Mas, psikologi. Lalu dalam sini ada slide itu paling atas. Itu slide-nya ada di situ. Kalkulus 1. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut materi kita gitu ya. Nah, kita mulai dari sini, klasifikasi bilangan. Oke, jadi awal mula orang bilangan itu untuk apa sih gitu kan? Bilangan itu gunanya awal orang itu untuk menghitung, mencacah gitu ya, menghitung ada berapa buah sini 1, 2, 3. Jadi yang kita kenal awal mula bilangan itu adalah lambang untuk menghitung benda-benda yang kita miliki atau yang mau dihitung tadi. Lalu dalam perkembangannya orang perlu, kalau misalnya saya punya sesuatu yang tidak ada, itu dilambangkan dengan apa? Tambah lambang 0 di sana. Ini lambang 0 ini menyatakan sesuatu yang tidak ada. Lagi, wah ini nanti kalau misalnya saya punyanya sekian, lalu dimintanya lebih dari itu, saya harus melambangkan dengan apa? Gitu. Nah, muncullah bilangan negatif di sana. Jadi negatif ini, jadi bilangan itu muncul, teori matematik itu muncul sebagian itu karena kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk menghitung, kebutuhan untuk mencari luas, jadi itu digeneralisasi oleh matematik. Jadi matematik itu sebenarnya muncul karena ingin memudahkan orang untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mempersulit. Jadi kalau anak-anak itu kadang-kadang ditanya matematika, wah mengerikan gitu ya. Anak SD ditanya apa yang pelajaran yang paling ditakuti matematik, wah itu berarti ada yang salah dengan gurunya. Gurunya berarti mengajari matematik penuh dengan kesusahan. Jadi padahal matematik itu diciptakan untuk memudahkan kita semua. Jadi dari sini kalian jangan takut dengan matematik, tapi anggaplah dia adalah teman yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan, terutama nanti dalam tingkat-tingkat akhir kalian gitu ya, mata pelajaran yang di atas. Nah tadi muncul bilangan bulat karena adanya kebutuhan bilangan yang tidak habis tadi ya, kurang atau negatif. Lalu muncul, kalau saya punya 1 kue, saya bagi. Nah ini gimana lambangnya? Nah lambang lagi di sini generalisasi dari sesuatu yang dibagi-bagi. Nah kita punya bilangan rasional P dibagi Q. Tapi di sini ada syarat yang dibagi ini, Q-nya ini nggak boleh 0 karena kita nggak punya bilangan yang bisa dibagi 0. Jadi dengan catatan Q-nya nggak boleh 0. Nah, sampai sini orang udah senang. Jadi ketika zaman Yunani itu, wah ini ada yang guru gitu ya, guru suatu sekolah di Yunani itu sempat ngeklaim semua sesuatu yang ada di dunia ini bisa dituliskan atau dilambangkan dengan bilangan rasional. Jadi ini itu adalah segala-galanya. Nah, muridnya ada yang menemukan sesuatu hal yang aneh gitu dari klaim ini. Dia bilang, wah ini nggak mungkin kalau hanya bilangan rasional, pasti ada bilangan di lain ini. Nah, dia buktikan. Nah, tapi sebelum dia bisa membuktikan, itu gurunya tadi nggak suka dengan muridnya ini karena
dianggap terlalu berani sampai akhirnya dibunuh. Wah, ini apa namanya, saking klaimnya tidak mau dibantahkan itu. Nah, saya coba masuk ke tablet sebentar supaya bisa menjelaskan. Oke, nah, klaim apa namanya, gimana muridnya tadi membantah gurunya gitu ya, pasti ada bilangan lain. Nah, jadi idenya itu adalah dia mencari suatu apa namanya, suatu angka yang tidak bisa dibentuk atau dilambangkan dalam bilangan rasional. Gimana, apa bilangan apa? Bilangan yang dihasilkan dari menghitung panjang diagonal suatu persegi. Nah, ini saya bisa masuk ke tablet supaya lebih enak. Share screen. Saya stop share dulu di sini. Share screen di yang satu ini. Bentar ya. Share. Nah, sudah pindah dia kan? Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Matematik. Ini. Oke. Jadi apa yang dibantah tadi? Gimana cara membantahnya? Dia membantah dengan cara seperti ini. Saya punya suatu apa namanya persegi. Ya, sisi-sisinya panjangnya satuan semua. Lalu dia menghitung panjang ini diagonal. Berapa diagonalnya? Nah, ini rumus ini mudah ya. Jadi kalau kita punya ini kan pasti siku-siku di sini, berarti diagonal ini adalah akar dari 1 + 1 gitu ya. Nah, ini panjang diagonal D ini sama dengan akar 2. Nah, coba kata dia itu, kata muridnya itu, berapa akar 2 gitu kan. Nah, bisa nggak kita bentuk dalam paper G? Nah, gurunya nggak mau kalah, tapi dia nggak bisa membantah juga, nggak bisa menjawab juga. Akhirnya saking nggak mau dibantahnya tadi, nggak mau klaimnya terbantahkan, muridnya jadi dibunuh, ditenggelamkan di tengah laut. Ini kisah nyata ini. Jadi dari zaman dulu mengerikan gitu ya, pembunuhan gara-gara suatu klaim atau gara-gara suatu ego manusia itu kejam. Oke, nah itulah akhirnya terbukti, tapi akhirnya kita semua tahu gitu ya. Jadi walaupun tidak ditunjukkan saat itu, tapi lama-kelama orang sudah paham bahwa ada bilangan lain selain bilangan rasional. Kita sebut ya bilangan real. Jadi real ini adalah bilangan rasional plus irasional. Irasionalnya termasuk di dalamnya akar 2, lalu bilangan pi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita bahas. Jadi kalkulus kita nanti kita akan bermain di bilangan real. Oke, ada nggak sih selain bilangan real gitu? Nanti kalau kalian lebih advance lagi, tertarik dengan matematika tingkat lanjut, di luar bilangan real ini ada. Apa itu namanya? Bilangan imajiner. Kenapa dia bisa muncul? Nah, lagi-lagi muncul kalau kita punya -1, kita akarkan. Nah, ini apa bilangan apa gitu ya? Nah, ini nggak ada. Di bilangan real nggak ada, apalagi bilangan rasional. Dan ini makhluk aneh gitu ya. Nah, kita sebutnya bilangan imajiner. Jadi lalu
bilangan imajiner plus bilangan real itu kita sebut dunianya dunia kompleks. Jadi imajiner plus real itu bilangan kompleks. Nah, ini kita nggak akan bahas sampai sini, kita akan hanya bermain-main di bilangan real. Oke, nah ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Oke, nah kalau nggak ada, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang sedikit koordinat Kartesius atau bidang Kartesius. Nah, ini sudah dikenalkan ke kalian dari SMP, kalau SMA mungkin ya, SMA kelas 1. Kartesius. Atau ada koordinat Kartesius. Apa sih ini sebenarnya gitu ya? Muncul dari mana koordinat Kartesius bidang Kartesius? Jadi dia diperkenalkan oleh lupa saya apa, René Descartes kalau nggak salah. Nah, tapi maknanya apa gitu ya? Kenapa kita harus kenal atau kita harus belajar koordinat Kartesius? Oke, jadi apa yang kita punya sekarang? Kita punya sebetulnya adalah bilangan real tadi ya. Mainan kita adalah bilangan real. Nah, bilangan real ini itu kalau misalnya saya tambahkan, saya kalikan, saya kuadratkan, hasilnya pasti bilangan real juga. Jadi katakan saya punya bilangan real satu bilangan X, atau saya kasih nilai katakanlah 2 gitu ya. Nah, 2 ini bilangan real. Saya tambahkan dengan 2 jadinya 4, saya kalikan dengan 3 jadinya 6 gitu ya. Nah, orang senang bermain-main dengan bilangan ini. Ketika ditambahkan, dikurangkan, lalu saya perumum katakanlah saya punya bilangan X. Lalu saya bilangan X ini saya mau transformasi atau saya mau operasikan gitu ya. Saya operasikan X plus 2 lalu dikalikan dengan 3. Nah, ini ketika saya operasi seperti ini, saya sebenarnya membuat suatu fungsi gitu. Membuat fungsi tadi ngapain? Mengambil input X, menghasilkan X plus 2 dikali 3. Hasilnya apa? Hasilnya bilangan lain, tergantung X-nya berapa gitu ya. Nah, ini biasanya kita lambangkan dengan bilangan Y. Oke, nah sampai sini berarti saya punya pasangan X, Y, X, Y. Kalau misalnya X-nya itu katakanlah 1, berarti dia itu 1 plus 2, 3 kali 3, 9 gitu ya. Ketika X-nya 3, berarti 5 kali 3, 15. Jadi ini X-nya, ini Y. Nah, ketika kita punya pasangan X, Y, X, Y, X, Y gitu, saya ingin tahu sekarang, Mas. Dari fungsi ini, saya bisa menghasilkan banyak pasangan X, Y. Kalau X-nya 4 plus 2, 6, 6 kali 3 itu 6 kali 3 berapa? 14 ya? Ya, Pak. Benar, Pak. Ya, sip dan seterusnya. Nah, saya punya tabel begini, ini kalau misalnya saya ingin lihat gambarnya gimana sih? Nah, itu pertanyaan lanjutannya gitu ya. Kalau lihat tabel gini bingung, lihat fungsi, ada sebagian orang nggak suka lihat fungsi, lihat tabel apalagi malas gitu ya. Nah, kita ingin gambar dia. Apa yang kita gambar? Nah, kita menggambar sebenarnya pasangan-pasangan XY tadi 1,9, 3,15, 4,18 dan seterusnya. Nah, kita gambar di mana dia? Nah, disitulah gunanya koordinat Kartesius. Jadi kita menggambar di dalam koordinat Kartesius. Yang bagian kiri kita tempatkan untuk si X gitu ya. Nah, lalu yang bagian kanan ini kita tempatkan di Y. Lalu maknanya apa 1,9? Artinya X-nya ini 1,
Y-nya berarti 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertama sini aja ya 9. Nah, ini berarti titiknya di sini. Lalu 3,15. Oh, berarti dia itu di sini. 4,18. Berarti dia itu di sini. Jauh lagi di atas. Nah, apakah hanya ada titik-titik ini? Tidak, gitu kan ya. Kita tahu bahwa X ini adalah dia itu sebetulnya representasi bilangan real dalam suatu garis. Jadi sumbu ini adalah representasi bilangan real. Oh, kalau gitu berarti ini banyak sekali bilangannya. 1, 1,1, 1,2, 1,00001 dan seterusnya banyak sekali. Nah, dia itu mau kita petakan juga terhadap fungsi yang kita punya tadi. Nah, kalau kita plot gimana? Oh, ini berarti gambarnya begini gitu ya. Jadi kita plot 1,1, ini 1,2 dan seterusnya. Kita plot. Nah, inilah manfaatnya Coordinate Cartesius. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan fungsi ini kalau kita gambar. Dia memvisualisasi fungsi matematis. Oke, nah ini adalah manfaat dari Coordinate Cartesius. Tadi representasi bilangan real itu adalah garis X dan juga garis Y. Jadi Y ini juga sebetulnya adalah isinya bilangan-bilangan real. Begitupun dengan X. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Yang berikutnya apa ya? Yang berikutnya adalah saya ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Belum ada. Oke, nah sekarang saya mau mengambil. Tadi kan dunia kita adalah bilangan real gitu ya. Nah, bilangan real ini, kalau saya tinggal ambil sebagian aja dari bilangan real. Saya ambil, katakanlah saya ambil bilangan antara 0 sampai 1. Saya mau ambil bilangan antara 0 sampai dengan 1. Bagaimana cara saya menuliskannya? 0 sampai 1 tadi. 0 masuk, 1 masuk katakanlah. Nah, ini ada beberapa cara untuk menuliskannya. Yang pertama adalah bilangan-bilangan yang ada 0 sampai 1 ini bisa direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Saya punya bilangan-bilangan, saya lambangkan dengan X. X ini ada di antara 0 sampai 1. Jadi saya bisa menuliskan begini. Maka, gimana bacanya? Ini adalah himpunan bilangan X. X ini ada di antara di antara 0 sampai dengan 1. Bisa juga dituliskan dalam bentuk, nah ini lebih simpel lagi. 0 sampai 1. Nah, pakai kurung siku. Nah, kalau misalnya saya mau 0-nya nggak ikut, satunya ikut gitu. Jadi ini 0 sampai 1, 0-nya ikut, satunya ikut gitu yang ini. Tapi yang kedua katakanlah saya mau bilangan 0 SP dengan 1, 0-nya tidak ikut. Kalau 0-nya nggak ikut, oh berarti gimana cara menuliskannya 0, tapi 0 nggak ikut, nggak ada sama dengan gitu kan. Nah, jadi kita nulisnya begini. Nah, kalau misalnya mau dituliskan pakai yang begini gimana? Nah, kalau nggak ikut, itu lambangnya adalah kurung biasa. Jadi 0-nya nggak ikut, 1-nya ikut. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi kita menuliskan 0 itu nggak ikut pakai kurung biasa, tapi kalau ikut itu tadi pakai kurung siku. Nah, ini penulisan gimana cara kita menuliskan suatu
interval atau suatu bagian dari bilangan real. Nah, kalau saya mau merepresentasikan yang berikutnya adalah bilangan yang kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 berarti bebas. 9, 8, 7, 0,1, 0,2 gitu ya. Pi juga masuk di sana. Sampai minus 100, minus 1000, sampai minus 900.000 juga masuk di sini. Gimana saya menuliskannya? Nah, ini berarti kalau pakai himpunan tadi itu adalah X, di mana X itu kurang dari 10. Gitu ya. Kurang dari atau sama dengan 10. Sama dengan 10. Ini berarti X dengan X1 dari 10. Kalau saya menuliskan dalam bentuk ini gimana? Nah, ini 10 di kanan jelas ya. Nah, sebelah kirinya apa gitu kan? Paling kecil berapa? Bilangan terkecil. Kecil sekali. Katakanlah minus 1 juta masih ada minus 1.000.001. Minus 1 miliar masih ada lagi minus 1 miliar 1. Ada nggak bilangan yang lebih kecil dari itu? Ada. Jadi kalau misalnya ini kita masukkan angka, itu pasti ada angka yang lebih kecil dari itu. Gitu. Nah, apa lambangnya untuk bilangan terkecil? Itu adalah minus tak hingga. Nah, kalau ketemu tak hingga, minus tak hingga ataupun lebih bilangan yang sangat besar itu harus dipasangkan dengan kurung biasa, nggak boleh pakai kurung siku. Nah, jadi contoh yang berikutnya adalah bilangan yang lebih besar dari 7 gitu ya. Sekarang 7 berarti paling kecil 7, paling besar apa tak hingga. Tak hingga harus pakai kurung biasa. Jelas ini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang kalau saya mau nulis semua bilangan, berarti dari mulai minta hingga sampai dengan tak hingga gitu. Ini adalah semua bilangan. Atau boleh juga lebih gampang lagi kita tulis R gitu ya, bilangan real. Ini boleh. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, yang berikutnya adalah kita lihat sifat-sifat bilangan real. Oke, yang pertama sifat bilangan real ini adalah kalau kita punya 3 bilangan, katakanlah bilangan A, B, sama C gitu ya. Ini nggak boleh bilangan A lebih besar B dan bilangan B bilangan B lebih besar dari A, bilangan B lebih kecil dari A. Jadi nggak boleh begini. Ini ilegal. Jadi dan kalian tidak akan bisa menemukan dua bilangan yang lebih kecil dari suatu bilangan lain, tapi dia juga lebih besar dari bilangan itu tadi. Jadi katakanlah 1 dan 2. Ini pasti 1 lebih kecil dari 2. Nggak mungkin 1 itu lebih besar dari 2 juga. Ini salah pasti 1. Nah, ini pasti berlaku begini. Atau sama. 1 sama dengan 1. Nggak boleh. Tapi 1 ini lebih kecil dari 1. Salah gitu ya. Jadi pasti hanya salah satu yang berlaku. Entah itu dia lebih kecil, lebih besar, atau sama. Jadi hanya salah satu yang berlaku dari ketiganya. Nggak mungkin berlaku dua-duanya berlaku atau tiga-tiganya berlaku. Nah, yang berikutnya adalah kalau misalnya kita punya bilangan lebih kecil dari suatu bilangan lain, katakanlah A kurang dari B, lalu B ini lebih kecil dari C, gitu ya. Nah, ini pasti kesimpulannya apa? Kesimpulannya A lebih kecil dari C. Mudah ya. Katakanlah hanya 1, di sini 2, di sini 3, pasti 1 lebih kecil dari 3. Oke, nah yang berikutnya adalah kalau misalnya kita punya suatu bilangan kurang dari bilangan lain, A kurang dari B katakanlah. Lalu bilangan ini kita sama-sama tambah bilangan C.
Nah, pasti tandanya nggak berubah. Jadi B tambah C itu pasti lebih besar dibandingkan A tambah C. Nah, ini tandanya sama. Oke. Nah, yang berikutnya, gimana kalau dikali gitu ya? Katakanlah A kurang dari B. Nah, ini tergantung kita mau kali dia oleh bilangan yang negatif kah atau positif. Hasilnya beda. Kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif, nah ini berubah. A dikali C itu pasti nanti lebih besar dibandingkan dengan B dikali C. Kalau positif dia tetap A kali C pasti masih lebih kecil dibandingkan A kali B kali C. Kita kasih contoh gitu ya. Katakanlah kita punya A-nya ini 3, B-nya ini 2 aja biar gampang. Lalu yang negatif katakanlah min 4 gitu ya. Min 4 dikali 3. Kok ini 3 sama 2, 3 sama 5 gitu. A lebih besar dari B. Min 4 kali 3 minus 12. Min 4 kali 5 minus 20. Benar ya? Jadi min 12 lebih besar dibandingkan min 20. Tapi kalau misalnya bilangannya positif, katakanlah 2. 2 kali 3, 6. 6 dengan 10 masih lebih kecil 6. Oke, jadi ini tandanya nggak berubah. Oke, jadi ini kalau kita kalikan dengan negatif, tandanya mesti berubah. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Sip. Oke, yang berikutnya kita lihat nilai mutlak. Apa ini nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu adalah nilai positif. Jadi suatu bilangan itu saya mau lihat nilai yang positifnya itu nilai berapa sih dia gitu. Jadi mutlak kita kasih nama dia mutlak gitu. Yang melambangkan bahwa itu kalau saya positifkan berapa nilainya. Nah, jadi lambangnya adalah garis lurus gitu ya. Dia bilangan diapit garis lurus. Gimana cara mencari nilainya? Mencari nilainya ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita cari bilangan terbesar dari A dan min A. Yang terbesar berapa? Atau bisa juga kita kuadratkan si A tadi. Habis dikuadratkan diakarkan, ini juga boleh. Definisinya gitu. Atau bisa juga definisinya kalau misalnya A-nya ini, jadi kita bagi 2 gitu ya. Jadi kalau A-nya itu positif, ya dia nilainya A. Tapi kalau dia negatif, kita minuskan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menghitung mutlak bilangan. Yang gampang berapa? Yang paling gampang yang ini. Kita cari bilangan yang terbesar antara A dan min A. Contohnya apa? Contohnya adalah 2. Berapa mutlak 2? Tetap 2 gitu ya. Berapa mutlak min 3? Nah, min 3 berarti 3. Dan seterusnya. Gambarnya gimana kalau kita punya fungsi mutlak? Nah, gambarnya gini. Jadi ini adalah gambar dari mutlak X. Sini X. Oke, jelas ya? Oke, nah kita lihat sekarang sifat-sifat bilangan mutlak. Apa sifat-sifat bilangan mutlak? Yang pertama adalah kalau suatu bilangan dimutlakan hasilnya 0, wah ini pasti A sama dengan 0, sudah jelas. Yang berikutnya adalah, wah ini sudah kita tunjukkan tadi mutlak A itu sama dengan mutlak dari min A. Sama ya, karena bilangan positif. Bilangannya sama-sama. Kalau kita kalikan A kali B, itu sama saja dengan kita memutlakan A, dikalikan dengan kita mutlakkan si B. Ini sama hasil. Persis.
Oke, yang berikutnya adalah, nah ini agak harus dihafal dikit gitu ya. Ini kalau kita tambah A tambah B baru dimutlakkan, ini pasti nanti hasilnya akan lebih kecil atau sama dengan A mutlak sendiri ditambah dengan B mutlak sendiri. Ini kita lihat contoh. Gimana ini kok bisa begini gitu ya. Oke. Contoh. Apa contohnya? Katakanlah A kita ambil min 10, B-nya ini 7 gitu ya. Berapa A tambah B? Min 10 plus 7. Ini min 3. Mutlak dari min 3 berapa? 3. Sekarang sebelah kanan. Mutlak 10 ditambah, mutlak min 10 ditambah dengan mutlak 7. Ini 10 ditambah 7, 17. Oke, berarti ini tandanya ini ya. 3 lebih kecil sama dengan 17. Oke, jadi dia pasti begini. Pernah sama nggak? Pernah sama. Sama ketika tandanya sama. Katakanlah kita ambil contoh A-nya 7, B-nya 3. Yang berikutnya adalah apa namanya? Kalau sama tadi ya, 7 ditambah 3. Berapa itu? 10, mutlak 10, 10. Yang sebelah kanannya apa? 7, 3. Dimutlakan masing-masing. 7 tambah 3, 10. Jadi sama. Jadi paling banter dia sama gitu ya. Nggak mungkin yang sebelah kiri lebih besar dibandingin yang kanan. Oke. Yang ada pertanyaan ini jelas? Yang terakhir, yang berikutnya adalah, nah sekarang kalau saya mutlakkan jalannya di minus gitu ya, A minus B, tadi kan A plus B. Kalau diminuskan gimana? Diminuskan baru kita balik. Ini pasti lebih besar dibandingkan dengan kalau masing-masing ini tapi kita bandingkan bilangan positif gitu ya. Karena mutlak ini mainannya adalah bilangan positif, ya berarti ya kita bandingkan dua-duanya dengan bilangan positif. Sebelah kanan kan ada kemungkinan dia negatif kalau misalnya nggak pakai yang luar. Nah, berarti kita tambahkan aja mutlak supaya kita membandingkan bilangan yang positif. Oke, kita contohnya. Katakanlah A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2 gitu ya. Sebelah kiri apa ini? 3 min 2. 3 plus 2, 5. Gitu ya. Ini masih di mutlak. Sebelah kanan. Sebelah kanan ini mutlak dari 3 dikurangi dengan mutlak dari min 2. Gitu ya. Nah, ini apa ini? Ini 3 min 2 gitu. Ya, ini yang tersisa kan minus yang luar, yang dalamnya jadi positif gitu ya. Oke, nah yang berikutnya berapa ini? Mutlak dari 1. Jadi ini tandanya ini pasti lebih besar. Oke, nah itu sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang terakhir apa? Kalau saya kuadratkan, katakanlah A tadi saya kuadratkan, baru dimutlakan, pasti hasilnya sama dengan kalau saya mutlakan dulu baru saya kuadratkan. Atau sama aja dengan nggak usah dimutlakan langsung kuadratkan. Karena ini pasti berlaku hal seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang berikutnya
kita lihat pertidaksamaan. Apa ini pertidaksamaan? Oke, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan, itu kita bahas dulu apa sih persamaan gitu. Tadi ini elektro ya. Arsitektur ya ini ya. Arsitektur. Oke, apa itu persamaan? Persamaan itu kalau kalian ketemu bahasa atau ketemu statement dalam matematik ada sama dengannya. Nah, ini kita sebut dia persamaan. Jadi apa namanya? Katakanlah X sama dengan 2, lalu X kuadrat sama dengan Y, ini kita sebut dia persamaan. 2 sama dengan 4 minus 2, ini adalah contoh dari persamaan. Oke, nah. Apa yang buat dia persamaan? Sama dengan ini, gitu ya. Jadi, operatornya sama dengan menghubungkan ruas kiri, ruas kanan. Begitu yang penghubung ini bukan sama dengan, kita sebut dia pertidaksamaan. Jadi ketika tadi kita bahas tentang apa itu namanya sifat bilangan real, hubungan gitu ya, hubungan bilangan real yang pertama tadi, itu kan salah satu dari mana di atas tadi? Nah ini dia. Salah satu dari ini kan. Nah ketika dia itu bukan sama dengan, entah itu lebih besar dari, lebih kecil dari, atau lebih besar dari sama dengan, itu kita sebut dengan pertidaksamaan. Jadi selain yang sama dengan kita sebut tidak sama. Contoh, X kurang dari sama dengan 2, lalu X kuadrat ini lebih besar dari 10. Ini contoh pertidaksamaan. Yang ini contoh dari persamaan. Oke, jelas ya. Jadi pertidaksamaan adalah kalau kalian ketemu statement-statement matematik yang ada tidak sama dengan, atau lebih besar dari, kurang dari, atau bisa juga tidak sama dengan, katakanlah X tidak sama dengan 5. Nah ini adalah pertidaksamaan juga. Oke, nah sekarang dari konsep ketidaksamaan ini apa sih sebenarnya yang mau kita bahas gitu ya, atau kita tekankan di sini? Balik lagi ke persamaan. Ketika kita punya persamaan, katakanlah X kuadrat sama dengan apa itu namanya 4. Kita tertarik dengan X yang memenuhi ini apa sih gitu kan. Ketika kita mau tahu yang memenuhi persamaan ini adalah 2, ini kan, dan min 2. Kenapa ini memenuhi? Karena kalau saya masukkan ke sini, itu sebelah kiri jadi sama dengan sebelah kanan. Atau dengan kata lain, statement ini benar ketika X-nya saya ganti dengan 2 atau min 2. Gitu. Kalau min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi statement saya ini benar ketika X-nya ini 2 atau min 2. Nah, si pembuat benar ini kita sebut dia solusi. Nah, jadi kapan pernyataan ini benar? Ketika X-nya 2 atau min 2. Jadi solusinya adalah ada 2 atau min 2. Gitu. Nah, ini konsep solusi ini yang kita bawa ke pertidaksamaan. Ketika kita punya, katakanlah, pertidaksamaan X kuadrat lebih kecil dari atau sama dengan 4. Kapan pernyataan ini benar? Nah, itu yang kita mau tahu gitu kan. Pertanyaannya benar ketika X sama dengan
2. Oke, benar. Apa lagi yang lain enggak? Oh, ada. Ketika X sama dengan 0 juga benar, karena 0 kuadrat kurang dari 4. Gitu ya. Ketika X1 benar nggak? Benar juga. 1 kuadrat sama dengan 1 kurang dari 4. Oke, nah ada yang lain nggak? Ada banyak gitu ya. Nah kita ingin tahu semuanya ini kita ingin tahu. Berapa solusinya? Apa saja solusinya itu kita ingin tahu. Nah jadi caranya gimana? Caranya adalah kita cari batasan. Kapan dia tidak berlaku, kapan dia berlaku. Ketika kita ngomong bahasa batasan itu lebih mudah kita gambar dia di garis bilangan gitu. Katakanlah ini 0 di sini. Sorry, 0 kok nulisnya 2. 0 ya. Nah, dari 2 masuk, 0 masuk, 1 masuk. Saya ambil 3 masuk nggak ya? 3 kuadrat 9. Wah, nggak masuk ini 3. Kalau 2,5 dikuadratkan 6. Nggak masuk juga gitu ya. Wah, berarti ini kayaknya 2,1 masuk nggak? Nggak juga gitu ya, karena lebih besar dari 4. Wah, berarti paling besar ini 2. Nggak mungkin lebih dari 2. Gitu. Nah, ini berarti katakanlah 2 di sini. Sebelah kanan sudah nggak mungkin jadi solusi. Sudah kita tunjukkan tadi kan ya. Lebih kiri, sebelah kirinya gimana? Min, masuk nggak min? Min 1 sih masuk. Min 1 itu kuadratnya 1. Min 1,5 masuk. Min 2 masuk juga 4. Tapi min 2,0001 udah nggak masuk. Jadi paling kecil nilainya min 2. Jadi dari min 2 ke kanan. Sampai mana dia? Sampai dengan 2. Oh, jadi selama X-nya itu ada di sini, dia pasti memenuhi pertidaksamaan ini. Gitu ya. Nah, saya mau menuliskan bilangan-bilangan yang ada di sini gimana caranya. Tadi yang kita sudah belajar. Bilangan-bilangan yang ada di sini bisa kita representasikan dalam bentuk interval tadi 2 min 2 sampai 2. Atau kita tuliskan dalam bentuk himpunan X di mana X tadi lebih kecil sama dengan lebih besar atau sama dengan min 2 atau lebih kecil sama dengan 2. Jadi inilah solusinya. Oke, jelas? Oke, kalau jelas, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat satu contoh lagi sebelum ditutup. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua pertidaksamaan itu punya solusi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau kita punya persamaan X kuadrat, apapun bentuknya gitu ya, sama dengan sesuatu, ini ada yang solusi, ada yang nggak punya solusi. Contoh yang nggak punya solusi apa? Katakanlah kita punya X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Apa solusinya? Nggak ada ya. Kecuali kita ambil bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Ada nggak bilangan real yang kalau saya kuadratkan itu hasilnya min 1? Nggak ada ya. Jadi X kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini kan bilangan X-nya nggak ada. Oke, nah kalau persamaan aja tidak punya solusi, ada yang tidak punya solusi, apalagi yang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan pun sama. Ada yang punya solusi, ada yang nggak punya solusi. Oke, nah contohnya apa yang nggak punya solusi? Ini tidak punya solusi. Nah, contohnya, kita coba lihat pertidaksamaan. Tapi nggak semudah persamaan ya. Kalau pertidaksamaan biasanya ada sedikit ngoprek-ngopreknya dulu. Nah, saya mau mencari X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi soalnya adalah cari
X yang memenuhi ada nggak X? Nah, caranya gimana ini? Kita awalnya coba-coba dulu gitu kan ya. Kalau misal X 0, hasilnya berapa sih? Kalau X-nya 0, 0, ini X, ini katakanlah Y gitu. Kita kasih nama yang ini. Kalau 0, 5. Aduh, dia tidak memenuhi. Kalau 1 gimana ya? 1 min 4. Sorry, min 4 plus 4. Oh, ini juga. Wah, ini tinggi. Cari contoh. Wah, ternyata cari beberapa nilai lain. 2, 3. Ini sama tidak memenuhi juga gitu ya. 2, 4. 4, 5 juga. 3, 9, 9 itu positif ya. Nah, ini nggak memenuhi juga. Waduh. Tapi kita nggak boleh membuktikan atau menjawab soal dengan memberikan contoh begini. Ini kita harus bisa membuktikan secara matematis bahwa betul tidak ada X yang memenuhi ini. Kalau kita hanya ambil contoh segini saja, lalu kita bilang, oh nggak ada X yang memenuhi ini, kita salah besar. Jadi nggak boleh kita menyimpulkan sesuatu dari contoh-contoh yang hanya beberapa buah. Jadi kita harus tunjukkan bahwa dia memang betul tidak berlaku untuk semua bilangan real. Caranya gimana? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita buat makhluk yang sebelah kiri ini kuadrat sempurna supaya kita bisa mudah menganalisis gitu ya. Apa itu kuadrat sempurna? Contohnya X kuadrat, X plus 1 kuadrat. Nah, ini kuadrat sempurna. X plus 5 kuadrat, ini kuadrat sempurna. Nah, saya mau membuat dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Gimana caranya? Nah, kita fokus ke yang tengah. Yang tengah ini adalah minus 2X. Gimana caranya? Berapa sih yang sebelah kanan ini gitu ya? Supaya nanti kalau dijabarkan yang bagian tengah minus 2X. Dia berarti harus min 1 ya. Betul nggak? Jadi yang ini adalah X min 1 kuadrat. Nah, apa ini kalau kita jabarkan? X kuadrat min 2X gitu plus 1 gitu ya. Jadi ini penjabarannya. Loh, kita pinginnya ada 5. Dan kita punya di sini 1 plusnya. Ya udah, tinggal kita tambahkan dengan 4 supaya sama. Jadi yang sebelah kiri ini kita ubah dia menjadi X min 1 kuadrat plus 4. Sama nggak? Sama ya. Jadi yang makhluk ini sama dengan yang di atasnya. Yang ini sama persis. Sama ya. Nah, sekarang kita analisis ini lebih mudah. Jadi kita punya bilangan 4 gitu ya. 4 ini ditambah dengan suatu bilangan lain. Jelas 4 nggak mungkin negatif, kita bisa buang. Atau kita bisa pindahkan dia ke ruas kanan. X min 1 kuadrat lebih kecil dari min 4. Gitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkin nggak kita bisa nyari bilangan yang kalau dikuadratkan, itu nilainya negatif. Ini kan sebenarnya mencari bilangan yang saya mau mencari bilangan yang kalau dikuadratkan itu negatif, lebih kecil dari min 4 gitu ya. Bisa nggak saya nyari bilangan itu? Kalau bisa nanti tinggal ditambah 1, jadi kita bisa mendapat X. Nggak ada ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat ini, bilangan apa yang kalau dikuadratkan hasilnya negatif? Nggak ada, paling kecil dia 0. Oke, jadi karena kita tidak bisa menemukan bilangan ini, ya pertidaksamaan tidak punya solusi. Jadi
alasannya adalah karena tidak ada bilangan X yang memenuhi X kuadrat min 1 X min 1 kuadrat ini lebih kecil dari 4, maka persamaan X kuadrat yang awal tadi kita tulis lagi tidak memiliki solusi. Oke, jadi ini adalah contoh suatu bilangan yang tidak punya solusi. Jelas? Ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Ya. Tadi ada plus 4 karena biar supaya jadi plus 5 seperti persamaan yang di atas ya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi kita mau membuat dia ada bentuk kuadrat sempurnanya gitu. Supaya menganalisis tadi bisa nggak sih yang kuadrat sempurna ini nilainya negatif, itu tujuannya sebenarnya. Jadi supaya bisa sama nanti, ini kan kita dapat kuadrat sempurnanya X min 1 kuadrat. Tapi kalau cuma hanya ini saja tanpa ada 4-nya ini, tanpa ada 4 di belakang, kan dia nggak sama jadinya. Sebelah kiri X kuadrat min 2X plus 1, padahal soalnya adalah X kuadrat min 2X plus 5 kan soalnya. Mana tadi atasnya ini. Jadi supaya sama dengan yang di atas ini, kita tambahkan dengan plus 4. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau bertanya. Terus absen sudah saya buka ya di OJW. Silakan pertanyaan. Kita nih sudah lewat ya jamnya ya, sudah habis jam. 40 menit harusnya 22 SKS kita. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, berarti kita tutup. Pertanyaan mengenai materi hari ini atau mengenai teknis di LMS, di psikologi atau di SMADA? Ada pertanyaan? Cukup, Pak, mungkin. Oke. Kalau gitu kita tutup ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk, saya tutup ini ya. Iya, Pak.